Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Sosok politisi dengan kekayaan selangit, kontroversi tidak berkesudahan, dan satu kejadian yang membuat rakyatnya akhirnya meledak. Halo, Sobat Primbon, balik lagi di kanal kesayangan kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mau ingetin buat yang belum like, komen, dan subscribe channel ini, segera lakukan sekarang juga ya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan setiap video terbaru dari kita. Nah, kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mengejutkan dan membuat heboh jagat maya. Berita tentang salah satu figur publik yang paling dikenal di Indonesia, Bapak Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Beliau dijuluki sebagai Sultan Priok karena kekayaannya yang melimpah ruah. Tapi, benarkah semua kekayaan itu didapat dengan cara yang wajar? Atau ada rahasia di baliknya? Sebuah dugaan mengejutkan muncul. Sahroni dikabarkan menyembunyikan sebuah ruang ritual rahasia di balik kekayaannya yang fantastis. Kita akan menelisik lebih dalam. Apakah ini hanya rumor belaka? Atau ada petunjuk-petunjuk tersembunyi yang mengarah pada kebenaran? Sobat Primbon, kekayaan Bapak Sahroni memang bukan rahasia lagi. Koleksi mobil mewah, rumah-rumah megah, dan gaya hidupnya yang glamor seringkali jadi sorotan. Namun, sebuah isu baru-baru ini beredar, mengaitkan kekayaan tersebut dengan hal-hal yang berbau mistis. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber yang tidak bisa kita sebutkan, ada dugaan kuat bahwa di salah satu properti beliau, tersembunyi sebuah ruang ritual yang tidak banyak orang tahu. Ruangan ini konon didesain secara khusus untuk melakukan ritual-ritual tertentu, yang diakini sebagai penunjang kekayaan dan kekuasaan. Apa saja petunjuknya? 1. Lokasi rumah dan tata letak yang tidak biasa. Sobat Primbon, mari kita selami lebih dalam dugaan pertama yang mengarah pada adanya ruang ritual rahasia di balik kekayaan Bapak Sahroni. Poin pertama ini berfokus pada lokasi rumah dan tata letak yang tidak biasa. Dalam dunia primbon dan kebatinan, lokasi sebuah bangunan dan bagaimana bangunan itu diatur memiliki pengaruh energi yang sangat kuat. Bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi seringkali menjadi pusat energi bagi penghuninya. Dan dalam kasus ini, rumor yang beredar menyebutkan bahwa salah satu properti Bapak Sahroni, yang konon menjadi tempat rahasia tersebut, memiliki karakteristik yang sangat mencurigakan dari segi arsitektur dan penataannya. Bayangkan sebuah hunian megah, sebuah mahakarya arsitektur yang memukau mata. Namun, di balik fasad kemewahannya, tersembunyi sebuah keanehan yang fundamental. Kabarnya, rumah ini tidak dibangun semata-mata untuk fungsi hunian biasa. Terdapat bagian-bagian yang dirancang dengan sangat spesifik, seolah-olah disengaja untuk menarik, menahan, dan mengalirkan energi tertentu. Tata letaknya dikatakan tidak mengikuti pola rumah pada umumnya. Garis-garis lurus yang lazim dalam desain modern digantikan oleh konfigurasi sudut-sudut yang tak terduga, lorong-lorong yang berliku, dan ruang-ruang yang seolah sengaja disembunyikan. Menurut sumber-sumber yang enggan disebutkan namanya, namun memiliki informasi yang cukup kredibel, rumah ini memiliki struktur berlapis. Bukan hanya dalam arti fisik ruangan yang bertingkat, tetapi lebih kepada lapisan-lapisan privasi dan keamanan yang sangat ketat. Ada area-area yang, bahkan bagi staf rumah tangga yang paling dipercaya sekalipun, tidak pernah diizinkan untuk diakses. Pintu-pintu tertentu, yang terlihat seperti dinding biasa dari luar, ternyata membuka ke koridor-koridor sempit yang mengarah ke ruangan-ruangan yang tidak tercatat dalam denah resmi. Lebih jauh lagi, rumor menyebutkan bahwa pemilihan lokasi rumah itu sendiri bukanlah kebetulan. Lingkungan sekitar properti ini konon dipilih karena memiliki resonansi energi tertentu. Mungkin berada di persimpangan garis ley, atau di atas titik energi bumi yang kuat,
atau bahkan di tempat yang secara historis memiliki kisah atau kejadian yang signifikan secara spiritual. Lokasi yang dipilih ini, menurut pandangan Primbon, sangat krusial untuk memaksimalkan potensi ritual yang dilakukan di dalamnya. Energi alam yang diserap oleh tanah dan bangunan, kemudian diarahkan oleh tata letak yang spesifik untuk menciptakan wadah energi yang optimal. Beberapa laporan mengindikasikan adanya area yang tertutup rapat, bahkan dari pandangan udara. Drone atau citra satelit sekalipun tidak dapat melihat apa yang ada di balik bagian tertentu dari rumah tersebut. Ini menimbulkan spekulasi bahwa ada atap tambahan, atau mungkin struktur bawah tanah yang luas, yang secara sengaja dirancang untuk menghindari deteksi. Ruang-ruang ini, yang tidak terlihat dari luar, adalah tempat di mana kegiatan ritual yang paling privat dan intensif diakini dilakukan. Desain interiornya pun sangat unik. Bukan sekadar estetika, tetapi fungsionalitas spiritual. Ada ruangan-ruangan yang ukurannya sangat presisi, yang diakini merupakan hasil perhitungan berdasarkan ilmu numerologi atau astrologi untuk menciptakan harmoni energi tertentu. Dindingnya dilapisi material khusus yang tidak memantulkan suara, menciptakan keheningan absolut yang dibutuhkan untuk konsentrasi mendalam selama ritual. Bahkan, ada rumor tentang sistem ventilasi yang unik, yang tidak hanya berfungsi untuk sirkulasi udara, tetapi juga untuk menyalurkan energi atau bahkan wewangian tertentu yang digunakan dalam ritual. Secara keseluruhan, poin pertama ini menggambarkan sebuah gambaran tentang sebuah properti yang lebih dari sekadar rumah mewah. Ia digambarkan sebagai sebuah mesin energi yang kompleks, dirancang dengan presisi yang luar biasa untuk tujuan yang sangat spesifik. Tata letaknya yang tidak biasa, area tersembunyi, dan pemilihan lokasi yang strategis, semuanya mengindikasikan adanya niat untuk menciptakan sebuah ruang yang terisolasi dari dunia luar, sebuah benteng spiritual di mana berbagai ritual dapat dilakukan tanpa gangguan, dan di mana energi kekayaan dan kekuasaan dapat dipanggil dan diarahkan. Ini adalah awal dari teka-teki, di mana arsitektur bangunan itu sendiri mulai berbicara tentang rahasia yang disimpannya. 2. Simbol-simbol tersembunyi. Melanjutkan penelusuran kita, mari kita fokus pada poin kedua yang sangat menarik dan seringkali menjadi petunjuk paling kuat dalam dunia primbon dan studi simbolisme, simbol-simbol tersembunyi. Dalam banyak tradisi spiritual dan mistik di seluruh dunia, simbol bukanlah sekadar gambar. Mereka adalah bahasa universal yang dapat menyampaikan makna mendalam, energi, dan bahkan perintah. Keberadaan simbol-simbol tertentu, terutama yang ditempatkan secara strategis dan tidak kentara, dapat menjadi kunci untuk memahami tujuan di balik sebuah tempat atau praktik. Dalam konteks dugaan mengenai ruang ritual rahasia Bapak Sahroni, penemuan atau keberadaan simbol-simbol aneh yang terukir atau terpasang di beberapa sudut properti beliau menjadi titik perhatian utama. Ini bukanlah ornamen dekoratif biasa yang bisa ditemukan di rumah manapun. Simbol-simbol ini, menurut penelusuran dan perbandingan dengan literatur primbon serta catatan sejarah mengenai ritual kuno, memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Mereka mengisyaratkan adanya niat untuk menarik, mengunci, atau mengarahkan kekuatan supranatural. Bayangkan sebuah detail kecil, sebuah ukiran halus pada bingkai pintu kayu jati yang eksotis, atau sebuah pola geometris yang terlihat samar di lantai marmer di sebuah koridor yang jarang dilalui. Awalnya, mungkin hanya dianggap sebagai bagian dari desain artistik yang unik. Namun, bagi mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang simbolisme esoteris, detail-detail ini bisa menjadi pesan tersembunyi yang sangat kuat. Beberapa sumber yang mendalami simbolisme ini melaporkan adanya pola-pola yang mirip dengan simbol-simbol kekayaan dalam berbagai tradisi timur, seperti simbol Fulu Shou yang dimodifikasi secara halus, atau bahkan simbol-simbol yang berkaitan dengan energi unsur bumi dan logam, yang secara tradisional dianggap sebagai pembawa kemakmuran dan stabilitas. Namun, modifikasi yang dilakukan membuat simbol-simbol ini sulit dikenali oleh orang awam, seolah-olah disesuaikan agar tetap memberikan efeknya tanpa menarik perhatian publik. Selain itu, ada juga penemuan simbol-simbol geometris yang rumit.
Bentuk-bentuk seperti spiral, pentagram, bintang bersudut 5, yang tersembunyi dalam pola yang lebih besar, atau bahkan konfigurasi garis yang menyerupai segel atau jimat kuno. Dalam praktik ritualistik, simbol geometris seringkali digunakan sebagai peta energi untuk memfokuskan niat dan untuk menciptakan medan energi pelindung atau pemanggil. Misalnya, sebuah spiral dapat melambangkan aliran energi tak terbatas, sementara pentagram sering dikaitkan dengan perlindungan dan keseimbangan elemen. Keberadaan simbol-simbol ini tidak sporadis. Mereka konon ditemukan di lokasi-lokasi yang memiliki makna strategis dalam tata letak rumah. Dekat dengan pintu masuk utama untuk melindungi dan menarik kekayaan dari luar, di sudut-sudut ruangan penting seperti ruang kerja atau area di mana pertemuan bisnis sering dilakukan untuk menguatkan pengaruh, dan yang paling signifikan, di dekat area yang diduga sebagai pintu masuk ke ruang ritual itu sendiri. Penempatan ini bukan acak. Ia seperti sebuah rangkaian kode yang, jika diuraikan, dapat membuka pemahaman tentang fungsi spiritual bangunan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa kerahasiaan simbol-simbol ini adalah bagian dari desainnya. Mereka tidak dibuat mencolok. Seringkali terukir sangat halus, tersembunyi di balik lapisan cat atau dalam pola yang kompleks, sehingga hanya mata yang terlatih yang dapat membedakannya. Ini menunjukkan kesengajaan untuk menjaga agar niat di balik simbol-simbol tersebut tetap rahasia, hanya diketahui oleh mereka yang memahami bahasa di baliknya. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari interferensi negatif dari pihak luar yang mungkin tidak memahami atau memiliki niat buruk terhadap energi yang coba diciptakan atau dilindungi. Dalam kajian primbon, simbol-simbol ini sering dianggap sebagai mata rantai antara dunia fisik dan dunia metafisik. Mereka adalah jembatan yang memungkinkan energi dari alam gaib untuk disalurkan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dengan adanya simbol-simbol ini, spekulasi tentang adanya ruang ritual yang dirancang untuk tujuan memperkuat kekayaan dan kekuasaan semakin menguat. Simbol-simbol tersebut bukan hanya hiasan, melainkan artefak spiritual yang menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem energi yang diakini diciptakan di properti tersebut. Mereka adalah petunjuk visual yang, bagi yang mampu membaca, mengungkapkan sebuah narasi tersembunyi tentang kekuatan dan ambisi yang mungkin terwujud melalui cara-cara yang tidak lazim. Ketiga, kesaksian dari orang-orang terdekat. Dalam dunia mistis dan primbon, kesaksian dari orang-orang terdekat seringkali menjadi petunjuk yang paling kuat. Meskipun identitas mereka dirahasiakan, informasi yang mereka berikan dapat membentuk pola dan menguatkan dugaan yang beredar. Pada kasus ini, rumor tentang Sahroni dan ruang ritualnya diperkuat oleh cerita-cerita yang beredar dari lingkaran dalam, khususnya para staf dan asisten yang bekerja di sekitar beliau. Kesaksian yang paling sering muncul adalah tentang kebiasaan Sahroni yang tiba-tiba menyendiri. Pada waktu-waktu tertentu, terutama yang dianggap sakral dalam kalender Jawa seperti malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon, beliau akan mengisolasi diri di sebuah ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun. Staf yang bertugas dilarang mendekat dan diminta untuk tidak mengganggu, apapun alasannya. Mereka hanya tahu bahwa beliau akan berada di ruangan itu selama berjam-jam, kadang hingga dini hari. Sikap ini dianggap tidak biasa, mengingat Sahroni dikenal sebagai sosok yang ramah dan terbuka. Kesenyapan yang tiba-tiba melingkupi area tersebut menambah nuansa misterius. Selain itu, beberapa kesaksian juga menyebutkan adanya suara-suara aneh yang terdengar dari dalam ruangan tersebut. Suara-suara ini tidak seperti suara orang yang sedang berbicara biasa. Ada yang menggambarkan sebagai gumaman yang pelan dan berulang-ulang, ada pula yang menyebutnya sebagai lantunan doa atau mantra dalam bahasa yang tidak dikenali. Suara itu terkadang diselingi dengan suara benda-benda yang bergesekan atau gemerincing, seolah ada ritual yang sedang berlangsung. Para staf yang mendengar suara-suara tersebut mengaku merinding dan memilih untuk menjauh, karena mereka merasa ada aura yang berbeda dan tidak biasa di sekitar ruangan itu. Cerita lain yang tidak kalah mengejutkan adalah tentang aroma. Beberapa staf mengaku mencium bau-bauan yang tidak lazim, seperti bau kemenyan atau dupa yang sangat pekat, yang menyebar dari celah-celah pintu ruangan.
Aroma ini muncul dan menghilang secara misterius. Hanya terjadi pada saat-saat tertentu, terutama setelah Sahroni keluar dari ruangan tersebut. Bau-bauan ini, dalam tradisi Primbon, seringkali dikaitkan dengan kehadiran entitas gaib atau prosesi ritual pemanggilan dan persembahan. Kesaksian-kesaksian ini, meskipun tidak bisa diverifikasi secara langsung, memberikan narasi yang kohesif. Mereka membentuk sebuah gambaran yang konsisten. Adanya sebuah ruangan tersembunyi yang digunakan untuk aktivitas yang tidak biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh Sahroni sendiri. Hal ini menciptakan spekulasi bahwa ruangan tersebut bukan sekadar ruang kerja pribadi, melainkan sebuah tempat yang memiliki fungsi spiritual atau ritual, yang diakini menjadi sumber keberuntungan dan kekuasaannya. Keterbatasan informasi dan kerahasiaan yang ketat di balik dinding-dinding propertinya justru semakin memperkuat dugaan ini, menjadikannya misteri yang menarik untuk diungkap. Semua kesaksian ini saling menguatkan, dari sikap Sahroni yang mengisolasi diri, suara aneh, hingga aroma mistis, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, adanya aktivitas ritual rahasia. Keempat, rumor tentang penjaga gaib. Dalam kepercayaan primbon dan supranatural, kekayaan yang melimpah seringkali tidak hanya dianggap sebagai hasil kerja keras semata, tetapi juga berkat bantuan dari kekuatan tak kasat mata. Hal ini memunculkan rumor tentang penjaga gaib yang konon sengaja dipelihara untuk melindungi kekayaan dan tuannya. Poin keempat ini berfokus pada rumor yang beredar tentang sosok-sosok tak terlihat yang menjaga properti dan kekayaan Sahroni, menjadikannya lebih dari sekadar rumor biasa, tetapi bagian dari mitos yang menyertai kekayaan beliau. Rumor tentang penjaga gaib ini bukan sekadar cerita iseng, melainkan sebuah keyakinan yang beredar di kalangan tertentu. Dikatakan bahwa untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan kekayaan yang luar biasa, diperlukan entitas gaib yang bertindak sebagai tameng dan magnet. Tameng ini berfungsi untuk menangkal energi negatif atau niat jahat yang datang dari luar, seperti sihir, santet, atau bahkan iri hati yang bisa menyebabkan kerugian finansial. Sementara itu, magnet berfungsi untuk menarik rezeki dan keberuntungan agar terus mengalir deras. Entitas-entitas ini, konon, dipelihara melalui serangkaian ritual khusus dan persembahan yang dilakukan secara rutin. Beberapa orang yang pernah berada di sekitar properti Sahroni, terutama di malam hari, mengaku merasakan sensasi yang tidak biasa. Ada yang merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti, meskipun cuaca sedang panas. Ada juga yang mengaku melihat penampakan bayangan samar-samar atau kilasan cahaya aneh yang bergerak cepat. Fenomena-fenomena ini, dalam kacamata spiritual, sering diartikan sebagai kehadiran penjaga gaib yang sedang berpatroli atau mengawasi. Para penjaga ini tidak hanya melindungi properti fisik, tetapi juga entitas energi kekayaan yang ada di dalamnya. Rumor lain yang lebih spesifik menyebutkan bahwa setiap aset berharga milik Sahroni, seperti mobil mewah atau perhiasan mahal, juga memiliki penjaganya masing-masing. Penjaga-penjaga ini konon diikat dengan jimat atau benda-benda pusaka yang disembunyikan di dalam aset tersebut. Tujuannya adalah agar aset tersebut tidak mudah rusak, hilang, atau dicuri, dan bahkan bisa mendatangkan keuntungan lebih. Keterikatan ini membuat aura kemewahan yang mengelilingi Sahroni terasa begitu kuat, seolah ada perlindungan spiritual yang tidak bisa ditembus. Dugaan tentang adanya penjaga gaib ini juga menguatkan rumor tentang ruang ritual. Sebab, ruang ritual tersebut diyakini sebagai istana atau tempat tinggal bagi entitas-entitas ini. Di sanalah persembahan dilakukan, dan di sanalah interaksi antara Sahroni dan para penjaga ini terjadi. Ruangan tersebut menjadi pusat energi spiritual yang memancarkan kekuatan ke seluruh properti dan aset beliau. Tanpa adanya ritual rutin di ruangan itu, konon, kekayaan yang dimiliki bisa saja luntur atau hilang dengan cepat. Dengan demikian, keberadaan ruang ritual dan penjaga gaib adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, membentuk narasi yang komprehensif tentang misteri di balik kekayaan Sultan Priok ini. Jadi, apakah Bapak Sahroni benar-benar memiliki ruang ritual rahasia? Kita kembalikan lagi kepada kalian, para sobat primbon. Apa pendapat kalian? Apakah semua ini hanya gosip yang dibuat-buat, atau ada kebenaran di baliknya?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita berdiskusi dengan sopan dan terbuka. Sampai jumpa di episode Primbon berikutnya. Salam misteri.